Shalom. Oke, jumpa lagi dengan Royal Advisor ya. Oke, hari ini temanya agak mungkin buat sebagian besar orang, ini kok tema masuk ke retret ya. Tapi waktu tadi saya duduk di situ nyembah, doa gitu, ngikutin semua. Lalu Tuhan tuh ingatkan begini. Nah, sebentar temanya ini kan agak-agak sekuler ya. Lalu Tuhan bilang gini, ajari mereka yang jauh lebih penting adalah sikap di hadapanku, kata Tuhan. Jadi kalian juga harus ngerti bahwa gini, manner itu di hadapan Tuhan sangat menentukan. Oke? Nah, termasuk cara kalian duduk, dengar, mencatat, kipas-kipas kah, itu mannermu ternyata. Waktu kalian ada di hadirat Tuhan, caramu berespon, caramu duduk bahkan itu diperhitungkan. Oke? Nah, temanya hari ini adalah apa ya? Manners maketh man. Bener ya? Nah, saya mau kasih tahu dulu begini. Dasar firmannya ya. Jadi walaupun kalian sebagian besar ini adalah youth atau anak muda, kalian perlu berurusan dengan ini. Sangat perlu. Apalagi generasi yang sekarang ini ya, Gen Z ya. Masalah terbesarnya salah satunya di manner. Sejak manusia mengenal yang namanya handphone, gadget, tiba-tiba peradaban manusia di seluruh dunia berubah. Selesai. Ini contoh manner. Bisa ngerti? Ya. Contoh manner. Dan Pak polisi tadi itu cerita begini. Pak, kenapa ya? Makin kesini saya lihat banyak orang tidak bermanner. Nah, pas kita mau bahas sesi ini. Kenapa? Orang lewat, main asal lewat. Gak ada yang namanya permisi. Ya, nanti kita belajar. Ya. Selamat siang, selamat sore. Nyelonong aja gitu. Dan ini persoalan. Nah, sama nih. Kalau kalian datang di hadirat Tuhan, ya kan kalian gak sih tiba-tiba langsung ini, Tuhan saya minta ini, minta itu, minta. Hey, come on. Lu perlu manner dikit lah sama Tuhan. Misal pagi-pagi bangun tidur, yang kita cari apa dulu pertama? Handphone. Bener gak? Bener lah, ngaku aja lah ya. Saya juga begitu kok. Setelah ketemu handphone ngapain? Cek gitu ya. Itu gak bermanner ternyata di hadapan Tuhan. Lo tiap pagi harusnya yang pertama siapa yang kita sapa? Tuhan ya. So pasukan terdahsyat yang Tuhan mau siapkan kalian jadi orang-orang yang akan diluncurkan kemanapun nanti nih, jadi anak-anak para kemenangan. So mari kita punya manner. Bangun pagi jangan lihat handphone dulu. Ayo ngomong, Bapak thank you ya. Walaupun mungkin doamu default mode ya. Ini anak saya punya anak umur 5 tahun. 5 tahun sorry, kelas umur mau 9 tahun. Sorry, kelas 5, umur 5. Jadi dia punya doa yang diajarin sama papa mamanya, yang diingat setiap bangun pagi. Dan itu dihafal terus. Awalnya sih oke, lama-lama jadi agak bosan. Tapi anyway, lumayan lah. Bangun pagi, ayo doa. Ucap syukur sama Tuhan. Dia doanya gitu. Selamat pagi Bapa di sorga. Sambil ngantuk-ngantuk, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat nafas baru, DNA baru. Apalah yang semua yang baru. Dia ngomong. Waktu saya dengerin dia ngomong gitu, saya rada geli, ketawa gitu ya. Ya walaupun dia sedang ngantuk-ngantuk berat gitu ya. Cuma saya seneng aja. Saya percaya Bapa di sorga juga sedang menikmati yang model-model begitu. Cuma persoalannya kan begini. Kalau lu masih umur 9 tahun, 8 tahun, Bapamu di sorga bisa nikmatin sih. Tapi kalau udah segede begini, kelakuanmu terus aja kayak anak 5 tahun. Kira-kira Bapa di sorga
seneng, lucu atau apa? So kita harus bertumbuh dalam manner. Ya, bukan masalah doa tuh harus tertata rapi gitu dan sebagainya. Nah ini contoh-contohnya sebelum saya masuk materi ya. Tadi saya kasih masukan sama panitia. Panitia ini kan suka kasih announcement ya. Pakai toa tuh ya. Pak peserta, semoga ini nyampe dan dia menerima dengan benar ya. Tolong sampaikan gak apa-apa. Tolong yang pakai ini yang mau ke kelas dan segala macam. Niatnya bagus. Tapi cara menyampaikan pengumumannya tidak menimbulkan sesuatu yang gimana gitu. Jadi cuma noise, bukan voice. Noise itu jadi keributan di telinga. Apalagi buat orang kalau di sini pada melankolis ya kata-kata ya. Bener ya? Nah, tapi maksud saya begini. Cara ngomong juga menentukan. Siapa yang sering dengar kata-kata begini? Pintu Studio 7 sudah dibuka. Bagi para penonton yang memegang tiket, silakan masuk karena pintu Studio 7 sudah dibuka. Enak gak dengar? Coba kalau gini, pintu Studio 7 sudah dibuka. Lo yang pada pegang tiket, masuk lo semua. Kira-kira apa? Nah, enak ya denger kayak gitu ya. Terus ada lagi kayak gini. Ini siapa yang pernah dengar suara kayak gini? Penumpang dengan nomor penerbangan 123 pesawat Bahtera Air, mohon segera masuk ke pintu 6 sebab penerbangan bla 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 gitu ya. Enak gak dengernya? Enak ya? Itu manner. Nah, para worship leader juga sama. Worship leader juga harus punya manner. Waktu ajak nyembah, jangan kesannya maksa. Nah ini makanya kita perlu ngerti juga para penyembah, para worship leader, sehingga mereka punya tanggung jawab yang gak gampang sih sebenarnya. Kan gak mungkin ya lagi nyembah gitu ya. Kayak tadi nih, ku naikkan syukurku gitu. Terus dilihat mata melek, mata lu tutup. Buat hari yang lu ngerti kan gak bisa kayak gitu ya. Betul ya. Terus worship leader juga jangan ngancem gitu. Nah ini seringkali kita perlu ganti, berubah, belajar untuk upgrade. Bisa ngerti ya? Jadi manner itu in all aspek. Paham? Siapa yang mau belajar? Oke, semua mau belajar ya. Nanti ada bonus activity dari Cici Fania. Manner, kunci sukses nih agak-agak gimana? Manner maketh man. Oke. Istilah ini sebenarnya kalau kalian pernah nonton film Kingsman gak? Itu ada manners maketh man. Jadi ini orang berantem tapi pakai jas. Tapi musuhnya habis semua. Jago banget. Jadi kalau orang berantem biasanya identik dengan pakaian yang sembarangan lah. Pakaiannya gak terlalu rapi, preman dan sebagainya. Tapi ini enggak. Pakai jas, tuxedo gitu ya. Oh keren banget. Tapi jago berantem ya. Pakai payung gitu, tahu ya payung-payung begitu ya. Lalu dia bilang manners. Setelah musuh-musuhnya habis sih, manners. Dia ngomong manners maketh man. Wah ini apa nih, kata-katanya keren banget. Nah, waktu saya pelajari. Jadi begini. Bukan cuma penampilan yang menentukan seseorang. Tetapi sikap, tingkah laku, perbuatanmu itu menentukan. Oke? Siap belajar? Oke, next slide. Manner itu apa sih kalau kayak gitu? Nah, sebelum masuk ke sini, saya mau bukain satu ayat. Buka 1 Raja-Raja 10. Karena ini kan retret ya. Kalau nggak buka Alkitab kayaknya nggak Kristen gitu. Buka 1 Raja-Raja 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7. Saya nggak tampilin di situ. Kalau ada bisa ditampilkan. Sudah dapat? 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 7. Satu kali Raja Salomo itu didatangi oleh seorang ratu dari negeri Sheba.
Dan waktu dia kunjungan, dia ngeliat nih kerajaannya ini. Lalu dia setelah ngeliat observasi dan sebagainya, keluarlah kalimat-kalimat ini. Nah, ayat 4 bilang gini. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, apalagi cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani, dan berpakaian, minumannya dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Coba kalau pertanyaan ini atau kalimat-kalimat ini kita relate ke hidup kita, ya coba ayat atasnya dulu, ayat 4, balik dulu ke ayat 4. Oke. Ketika Tuhan, atau jangan Tuhan deh ya, ketika siapa nih, saya aja ya, ketika Pak Roy melihat segala hikmat kelas melankolis di lantai 8 sesi manners. Lanjut. Makanan di mejanya, cara duduknya, cara pelayan-pelayannya melayani, berpakaiannya, kira-kira bisa gak membuat saya terkesan? Sudah bisa belum? Nah kalau yang di ujung sana aja dengarnya masih, nah itu kan cara duduknya kayak gini nih ya. Waktu kamu dengar session, lu duduk sambil sandaran tembok, itu aja udah gak bermanner. Nyindir ya Pak? Iyalah, biarin nyindir sekalian. Kalau kamu dengar firman, sorry. Terus kamu, maaf nih, duduknya begini, itu kamu udah gak bermanner. Boleh ambil bangku dong, minta tolong. Kalau hari ini saya sebagai pembicara pengkhotbah, lalu saya pakai baju berantakan, gak sisiran, ini saya aja merasa agak kurang bermanner dikit. Kenapa? Belum cukuran. Karena dalam sehari cukur nambah nih, apalagi kalau udah begadang, cepat numbuhnya nih jenggotnya. Terus saya gini, gak balance kiri dan kanan. Wah ini gak enak nih. Saya tuh kalau mau bicara, mau sharing apa, mimpin, pastikan semua cukuran, bersih, supaya orang ngelihat saya gak kumal sayanya, paham gak? Baju disetrika, celana lipat 1, wah ini emang udah agak-agak tingkat tinggi ya. Saya sih udah gak peduli dulu ya. Cuma gini, saya ini punya papa almarhum ya. Papa saya itu kalau setrika baju, pakaiannya lipat 1. Sekarang saya lipatnya 2, kadang 3 loh kalau udah gak bener. Nah, cara duduk, perhatiin ya. Kalau kamu duduk di hadirat Tuhan, terus kamu dengar firman begini. Ini saya gak mempersoalkan, cuma gini. Hari itu saya dengar khotbahnya Pak Yusak. Ada, boleh dicari, ada bukunya. Beliau tuh satu kali duduk dengerin khotbah begini. Tiba-tiba nyilangin kaki, dibentak Tuhan loh. Gak sopan gitu, langsung gitu. Hari itu saya pikir apa ya pentingnya. Tapi sejak itu saya belajar. Ternyata di hadapan Tuhan yang gak kelihatan aja, Tuhan lihat kok. Oke, bisa ngerti? Udah mulai panas, udah mulai hot? Belum? Lalu lagi dengar firman Tuhan, ngupil-ngupil, garuk-garuk, gak bermanner. Jangan dipikirin, kan Tuhan gak lihat. Makanya gini, semua dimulai dari hal-hal yang sederhana, basic. Ya. Nah, hari itu Salomo dinilai sama seorang ratu dan dia tercengang. Gile, kurang lebih gitu. Pakai bajunya, cara jalannya, cara duduknya, cara ngomongnya, cara makannya. Tadi kalau misal kalian ngambil makanan, ya, saya berdoa antri yang model kayak tadi dibawa sampai pulang. Jangan pas retret antri bagus, nyampe rumah, nyampe ke kota masing-masing, balik ke selera asal. Oh, saya nggak mau. Yuk, mari kita belajar. Ya, next slide. Wah, udah. Apa itu manner? Apa itu manner? Nggak apa-apa, biarin aja. Apa itu manner? Manner itu, ini definisi aja. Oke.
Mengapa manner penting? Poinnya bisa kalian baca. Next slide. Nah, saya mau mulai dengan ini. Ini gak tahu kelihatan jelas atau enggak. Jenis-jenis. Nah, ini kurang lebih begini. Sebagai pasukan Tuhan terdahsyat, kita mau belajar jadi orang-orang yang minimal 3 area ini. Oke? Pertama, cara ngomong. Sopan santun saat berbicara. Itu dibilang ada apa? Magic words. Thank you. Please. I'm sorry. May I, excuse me. Ini kata-kata yang sangat menentukan. Kalau kamu mau minta tolong, mau setinggi apapun posisinya, beranilah atau belajarlah untuk gitu. Boleh saya minta tolong? Nih, di sini ada sebagian murid-murid saya di sini ya. Saya ini kepala SMK Mahanaim. Kalau saya minta tolong, saya akan ngomong, sorry, sir, boleh minta tolong nggak? Selalu ada minta tolong. Bisa ngerti ya? Walaupun saya bisa kok nyuruh mereka. Saya ini bos lu. Nurut ya? Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi saya ngajarin ke mereka, yang namanya minta tolong ya minta tolong. Come on, nggak peduli kamu udah setinggi apapun dibawa naik. Atau gini, kalau kamu dibawa naik setinggi mungkin ya, ada statement bilang gini, your attitude determines your altitude. Attitude itu tahu ya, sikapmu menentukan ketinggianmu. Paham? Bisa? Cara bicaramu. Kalau ketemu orang, yang tadi saya bilang, berani atau latihlah dirimu mulai menyapa lebih dulu. Kalau ada pemimpin, sekalipun itu orang di bawah, tidak menjadi persoalan. Kalian boleh cek nih, di Mahanaim ini ada security, ada cleaning service. Kalau mau cross check omongan saya, boleh tanya mereka. Setiap kali saya papasan sama mereka, hampir selalu saya nyapa duluan. Hampir selalu. Mereka adalah orang-orang yang saya temui setiap hari. Kalau kalian kan saya nggak kenal ya, jadi kalau saya sapa kayaknya gimana gitu ya. Tapi buat orang melankolis, come on. Keluar dari zona nyamanmu yang sukanya diem, wait and see, nunggu enak dulu baru nyapa, nggak bisa. Ayo, come on, berubah. Saya ketemu ibu-ibu CS, permisi bu. Dari ujung ke ujung gedung Mahanaim, tidak ada satupun yang tidak saya sapa. Itu latihan saya bermanner. Oke? Mau berubah, mau belajar? Abis ini kita lihat ya. Atau nanti abis ini ngambil makanan, ngambil snack. Atau kalian turun papasan. Ayo kita belajar. Halo, shalom. Tuhan Yesus berkati. Sir, kayaknya rada-rada aneh. Enggak aneh. Latihan aja. Ya. Permisi bu. Turun tangga, naik tangga, rebutan. Ada rame orang. Ayo, permisi ya bu. Ada yang bisa saya bantu? Mau? Mau upgrade? Mau ya? Lalu cara apa lagi tuh? Cara duduk. Dan sebagainya. Etika saat makan nanti diajarin sama Kavania ya. Contoh. Gini loh. Makan di warteg dengan fine dining beda cerita. Saya dulu gak ngerti cara pakai sendok dan garam yang benar. Tapi saya memutuskan belajar. Kenapa? Karena sebagai orang yang dibawa naik sama Tuhan, saya akan berhadapan dengan pembesar-pembesar. Dan cara duduk saya, cara megang sendok saya, cara saya makan, itu menentukan saya bertahan atau terlempar. Oh perhatiin. Ya. Satu kali saya pernah diajak sama Bu Iin, nemenin beliau pelayanan. Diajak Bu Iin, ada yang mau diajak Bu Iin, Bu Panglima? Tuh biasanya sesi
dikorek, ditembusin gitu ya. Nah, ini sesi yang paling enak nih, diajak makan. Tapi perhatikan, waktu diajak makan, ya saya harus belajar tahu diri. Pesan makanan, saya tetap ibu duluan. Kecuali beliau bilang, oke, kamu bebas milih. Beda cerita. Nah, ada hal-hal kayak gitu. Terus kalau lagi diajak ngomong, lu jangan ngunyah makanan. Nah, itu banyak ilmunya. Saya nggak sempat belajar pelajaran detail. Nanti pelajari aja PPT-nya ya. Nanti bisa dicek. Makanya gini, kalau orang bule luar negeri, kalau makan itu nggak pernah mulutnya dibuka, pasti ngunyahnya begini. Betul ya? Kalau kita nah itu ketahuan nggak bisa dibawa naik kecuali berubah. Oke? Lalu ada lagi yang namanya sikap ramah kepada orang lain. Yuk. Walaupun kalian melankolis masih muda kebanyakan, banyak orang tua yang butuh dibantu. Kemarin tuh ada satu ibu komplain lah ke panitia, ke Asyir ceritanya. Penginapan, sorry. Saya dengar. Lalu saya datang, kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Karena Asyirnya bingung ngejawabnya. Lalu saya dari oke, Bu, ke bapak ini aja, oke. Mari Bu, ada masalah apa? Cerita semua curcol. Yang buat masalah bukan saya, orang lain. Lalu saya bilang, Bu, atas nama panitia, saya minta maaf ya. Kita akan bantu Ibu. Itu bukan pencitraan. Habis itu saya juga gak dikasih upeti, enggak. Ini saya cerita aja, enggak ada buin juga gak ngeliat nih. Karena sesi seminar aja saya cerita. Kalau gak ada sesi seminar saya juga gak cerita. Tapi itu menentukan satu orang ibu. Yang saya juga gak tahu kalau ibu ini mungkin orang yang Tuhan pakai dengan AJB. Saya gak tahu. Mungkin aja dia malaikat lagi nyamar. Ya kalau benar ya puji Tuhan. Saya menjamu malaikat. Ada satu cerita nih, saya agak cerita ini ya. Pernah dengar cerita ini gak? Ini kisah nyata. Hari itu di sebuah kota di Amerika. Mungkin kalian pernah dengar ceritanya. Ada dua orang pasang suami istri, ini udah tua. Lagi kunjungan ke satu kota dan dia lagi nyari penginapan. Dan semua penginapan penuh, full book. Karena sedang ada acara di kota tersebut. Lalu dia datang ke salah satu hotel, mungkin hotel terakhir yang didatangi. Dia ditanya, ada gak kamar buat saya? Gak apa-apa, kamar kecil, it's okay. Lalu resepsionisnya bilang ini, sebentar ya Pak, saya cek dulu. Dan dia bilang, saya minta maaf, semuanya penuh Pak. Dan hari itu di luar lagi musim dingin. Dan bapak dan ibu ini, si orang tua ini, dia butuh satu tempat buat istirahat. Supaya sampai besok paginya dia bisa pulang. Lalu si resepsionisnya bilang ini, sebentar Pak, kalau bapak dan ibu gak keberatan, saya kasih kamar saya. Kamar karyawan. Tapi kecil Pak, kotor, gak bagus. Apakah bapak mau? Lumayan Pak, buat semalam aja bapak bermalam. Lalu bapak ini sangat berterima kasih. Singkat cerita, dia tidur di situ. Besok pagi dia pulang. Gak terjadi apa-apa. Sekian bulan kemudian tiba-tiba dia dikirim surat. Lalu nyampe ke meja dia, ke resepsi diterima. Dia bilang, kamu tahu saya siapa? Kamu ingat peristiwa ini? Dia bilang, ini tiket pesawat buat kamu datang ke kota tempat saya tinggal. Dia bilang gini, saya bangunkan sebuah hotel. Dan saya tahu kamu orang yang cocok jadi manajernya, jadi CEO. Cuma dimulai dengan apa? Nolong, simple doang, simple. Come on. Sekalipun kalian masih muda, kalian bisa jadi berkat. Dan harus jadi berkat. Itu manner. Bisa ngerti? Mau berubah? Mau ngalamin yang ajaib? Tapi jangan kejar itunya. Ya, saya tolongin orang terus gak ada yang kasih saya hotel, sir. Ya jangan begitu motivasimu. Ya, tapi mari lakukan itu buat Tuhan. Next. Nah, saya cepat aja. Pakaian
tepat waktu dan komunikasi. Yuk, kalau pakai nanti udah saya bahas mengenai waktu, hargai waktu. Dari cara kamu menghargai waktu, orang bisa menghargai kalian. Kalau kalian biasa datang terlambat, kadang-kadang begini nih, ini kadang-kadang begini. Semoga saya berdoa di sini udah enggak. Setiap kali ibadah dia maunya duduknya di belakang, dia datang terlambat supaya bisa duduk di belakang dan gak terlihat. Saya bukan orang yang tiba-tiba on time. Saya ini orang yang sering kali terlambat dulunya. Ikut ibadah terlambat. Dulu kalau ibadah di gedung Kecapi, kalau udah penuh di atas, kalau udah terlambat pasti penuh di atas, dan saya nggak berani naik. Saya duduk di tangga. Ada nggak yang modelnya kayak saya? Malu gitu, ketahuan terlambat. Waktu saya duduk di tangga, saya nggak bisa dengerin khotbah. Oh yo gitu ya. Saya munculin kepala dikit, orang nengok, telat lo ya, duduk gitu. Terus saya mikir, kenapa ya? Dan itu berlangsung bukan bulanan, tahunan. 2 tahun apa 3 tahun saya kayak gitu. Sampai saya tahu itu salah, saya belajar Tuhan, saya minta ampun. Sejak itu saya cuma pilih 2 aja. 1, saya akan datang lebih awal. Kedua, kalau sampai saya terlambat, saya putuskan tetap naik masuk ke dalam. Terserah deh diliatin orang, terlambat dan sebagainya. Saya gak mau duduk di tangga, jejel-jejelan gak apa-apa dah. Malu, ya malu. Supaya lo gak malu gak usah terlambat makanya. Paham ya? Dan saya mau belajar itu gini. Yuk, come on, waktu itu penting kok, berharga. Kemarin nih tadi saya cerita ya di kelas apa tadi? Ibadah pergantian tahun kemarin tuh di rundown saya tahunya jam 9 malam mulainya. Saya mau pulang dulu ke rumah tapi macet. Masalah baju kurang agak-agak gimana gitu ya, melankolis muncul. Terus di tengah jalan, untung belum jauh dari mana. Tiba-tiba gini, Tuhan omelin kayak negur saya. Saya balik, ya udahlah. Dan bener, ternyata ibadah dimulai lebih cepat. Jam 8 kurang. Dan saya bersyukur saya gak terlambat. Karena yang terlambat 10 menit aja, udah penuh, udah gak dapat tempat. So kalau Bapak Ibu Saudara mau dapat bagian yang terbaik, salah satunya juga hargai waktu. Amin. Gak pernah rugi kok datang lebih awal. Gak pernah rugi. Ini apalagi sekarang nih. Di Mahanaim tuh kalau ibadah Sabtu, normalnya tuh ditulisnya jam 7. Mau tahu ibu-ibuin tuh datang sekarang jam berapa? Ada yang jam setengah 7, jam 6. Dan itu khotbah apa ya? Kalau fine dining tuh ada apa sih? Main course. Makanan utamanya kadang-kadang dikasihnya lebih duluan. Dan orang-orang yang terlambat ketinggalan. So dengerin siaran ulang sama dengerin langsung beda gak? Pasti beda lah, beda. Ada bedanya. Apalagi denger dari tanya orang. Oh itu udah make up sedemikian rupa gitu. Tapi kalau kita menghargai waktu, Tuhan juga menghargai. Oke? Next. Nah, ini tolong perhatikan. Kesalahan-kesalahan kita. Ini ini knowledge ya, ilmu pengetahuan. Kita kadang-kadang suka teriak, bicara terlalu keras di depan umum. Mari belajar untuk ini. Cara bicaramu tempatkan di tempat yang benar. Kalau engkau lagi mimpin barisan upacara atau tentara, nggak boleh pakai ala bioskop studio XX1. Bisa ngerti? Kalau lagi mimpin barisan, lagi pelatihan militer, lagi pelatihan kepemimpinan di lapangan, nggak ada pemimpin barisannya selamat pagi semuanya, nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang kita kebolak-balik, ya. So mari kita berubah. Pada porsi dan tempatnya, mari kita belajar. Kalau saya lagi memimpin pelatihan, saya teriak. Kalau saya lagi mendidik anak buah saya kadang-kadang saya teriak. Tapi kalau saya lagi sedang membalut, maka saya akan ganti. Saya akan ngomong dengan nada yang low voice. Bisa ngerti ya? Oke? Apalagi tuh? Ignore orang lain. Supaya engkau bisa dianggap orang lain, jangan abaikan orang lain.
Nah ini rada susah ilmunya. Manusia dikasih telinga 2, mulut berapa? Lebih gampang dengar apa lebih gampang ngomong? Kalau mau jujur lebih gampang ngomong ya. Mendengar itu mahal ternyata. Ada loh pekerjaan yang cuma khusus mendengarkan keluh kesah orang lain dan dibayar. So mari mulai hari-hari ini, kalau engkau harus belajar mendengarkan, dengarkan dengan hati. Jangan di-ignore. Apalagi sambil main handphone. Ya. Ini kalau lagi sesi gini khotbah, kan gak ada larangan ya handphone ditaruh di mana gitu ya. Tapi yuk latihlah. Saya mau menghargai orang yang sedang sharing karena saya melatih manner saya. So taruh handphonemu, catat. Makanya kenapa kalian dikasih buku tulis. Dipakai gak buku tulisnya? Udah berapa lembar? Nanti panitia tolong cek. Yang bisa sampai halaman terakhir, tapi nulisnya bener ya. Nanti dikasih door prize. Saya follow back Instagramnya. Enggak. Come on, ayo. Jangan terbiasa mengabaikan. Oke. Lalu jangan suka interrupt pembicaraan orang dan sebagainya. Oke. Next slide. Saya tutup aja slide terakhir. Good manners will open doors that the best education cannot. Sikap yang benar akan membuka banyak pintu dalam hidupmu yang bahkan pendidikan terbaik nggak bisa lakukan. Jadi kalian kuliah, sekolah di universitas terbaik sekalipun belum tentu membuat kalian jauh lebih bermanner. Tapi kalaupun kalian gak bisa kuliah di kampus-kampus terbaik menurut dunia ini, tapi kalau kamu jadi orang yang punya manner yang bagus, itu akan membuka banyak pintu dalam hidup. Lalu saya juga pernah berkenalan, ngobrol, dan mulai dari bawah sampai atas saya bisa masuk. Itu tidak ada ijazahnya. Bisa ngerti? Saya masuk ke pedalaman, ke pedesaan. Saya diterima oleh begitu banyak hamba Tuhan. Karena saya belajar menghormati mereka. Saya masuk ke dunia sekuler. Itu hujan tahun lalu, retret tahun lalu nih. Itu hujan, masih ingat ya yang datang tahun lalu siapa? Itu hujan sekian hari, bener ya? Masih ingat ya? Itu mobil parkir di lapangan merah. Itu keluarnya, waduh, lumpur semua. Itu mulai dari tahun lalu ceritanya. Kita rekonsiliasi. Malamnya kita semprot itu air, lumpur semua. Malam-malam jam 11 kita sewa mobil taman sekian ribu liter buat bersihin. Saya bilang, Pak minta maaf ya Pak, bikin kotor jalanan ke arah komplek. Oh dia apresiasi. Dia bilang, makasih ya Pak Roy. Sampai hari ini, kalau saya ketemu sama mereka papasan, nggak mungkin nggak disapa. Sama-sama menaruh rasa hormat. Jadi tujuan kalian belajar manner, yang Paulus bilang begini, kalau kamu ketemu orang Yunani, berlakulah seperti orang Yunani. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, berlakulah seperti orang Yahudi. Maksudnya apa? Bukan jadi bunglon. Bukan. Tapi kamu bisa diterima untuk kau menyatakan kebenaran dan membawa mereka ketemu Tuhan. Bisa ngerti? Satu kali ada salah satu kepala sekolah yang beragama Muslim, istrinya sakit, operasi. Saya cuma bilang begini, Pak saya doain ya Pak, istri Bapak sembuh, operasi lancar. Wah dia senang banget. Kalau saya nanya, Pak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya saya jawab, alhamdulillah ya Pak, puji Tuhan. It's okay buat saya, ada masalah. Manner membuka banyak pintu. Kalau pintu masih banyak yang tertutup dalam hidupmu, jangan-jangan engkau perlu belajar manner lebih lagi. Siapa yang mau pintu-pintu dibuka?
Benar? Oke. Silakan Kak Fania lanjutkan. Tuhan Yesus memberkati.